Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Fatria Nugraha, NIM 218039. Saya akan mempresentasikan tentang bermain dan olahraga dalam sebuah kajian filsafat. Untuk yang pertama, hakikat bermain dalam penjas. Dalam konteks pembelajaran penjas, menang atau kalah tidaklah penting. Yang penting adalah tentang bagaimana peserta didik tersebut dapat terlibat aktif dan mendapatkan kesenangan serta kepuasan dalam permainan tersebut. Untuk yang kedua, bermain dan olahraga dalam sebuah kajian filsafat. Yang pertama, perilaku gerak yang dilakukan memerlukan hubungan koordinasi yang amat kompleks, cepat, dan halus dari fungsi neurofisiologi anatomis yang menyatu dengan fungsi psikologis dalam hubungan. Yang kedua, fungsional yang amat teratur sesuai dengan ciri-ciri biologis manusia sebagai makhluk yang mampu memperbarui energi dan melaksanakan daur ulang, mengatur diri sendiri, kemampuan untuk beradaptasi, serta mempertahankan keseimbangan atau homeostatis sebagai kata kunci untuk survive, untuk bertahan hidup. Berikutnya ada konsep dasar bermain. Untuk yang pertama, aktivitas bermain. Yang kedua, nuansa keriangan. Ketiga, tujuan yang melekat di dalamnya. Dalam ketiga itu bercakup yaitu dari Johann Huizinga yang berbunyi karakteristik bermain sebagai aktivitas yang dilakukan secara bebas dan sukarela. Berikutnya, kategori bermain atau games dari Huizinga dan Roger Caillois. Yang pertama, permainan yang bersifat pertandingan. Contohnya seperti sepak bola, bola voli, catur, dan pencak silat. Yang kedua, permainan yang mengandalkan hasil untung-untungan atau hukum peluang, seperti permainan dadu dan kartu roulette. Yang ketiga, permainan fantasi yang memerlukan kebebasan dan bukan sungguhan, seperti teater dan e-sport. Yang terakhir, permainan yang mencerminkan keinginan untuk melampiaskan kebutuhan untuk bergerak, berpetualang, dinamis seperti olahraga di alam terbuka. Contohnya seperti bersepeda dan mendaki gunung. Berikutnya, bermain atau play. Definisi dari bermain yaitu suatu perbuatan atau kegiatan sukarela yang dilakukan dalam batas-batas ruang dan waktu tertentu yang sudah ditetapkan menurut aturan yang telah diterima secara sukarela, tapi mengikat sepenuhnya dengan tujuan dalam dirinya, disertai oleh perasaan tegang dan gembira dan kesadaran atau lain daripada kehidupan sehari-hari, menurut Johann Huizinga. Berikutnya ada permainan atau games. Yang pertama ada kebebasan, yaitu lebih sedikit lengkap dari bermain. Yang kedua, keterbatasan, yaitu permainan cenderung menetap pada batas khusus dari ruang dan waktu. Yang ketiga itu hasil, menang dan kalah. Yang keempat, investasi, yaitu tingkat emosi atau investasi ego. Yang terakhir, perubahan dan strategi. Berikutnya ada olahraga atau e-sport. Yang pertama, suatu bentuk yang khusus dari perilaku gerak insani atau human movement. Yang kedua, tujuan dan capaiannya. Waktu, lokasinya dicirikan oleh perbedaan yang luas. Hal ini membuktikan relevansi sosial dari fenomena yang disebut olahraga. Yang terakhir, dilaksanakan bersama kecenderungan yang membawanya ke dalam hubungan yang dekat dengan ideologi, prestasi, profesi, organisasi, pendidikan, dan ilmu. Berikutnya yaitu karakteristik olahraga. Yang pertama ada struktur. Olahraga melibatkan struktur suatu tim dan liga. Kedua, wewenang para pelatih atau ada lembaga yang memberikan kewenangan itu. Yang ketiga, aturan tertulis.
yaitu kesepakatan antar pemain sehingga aturan mungkin dapat diubah. Yang terakhir investasi. Nah, biasanya ini membutuhkan waktu yang lebih banyak ya untuk energi, uang, dan perasaan atau egonya. Yang berikutnya hubungan permainan olahraga. Yang pertama bermain. Nah, bermain itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu bermain secara spontan. Yang kedua secara terorganisasi. Nah, yang secara terorganisasi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu permainan non kompetitif dan permainan kompetitif. Untuk permainan kompetitif dibagi lagi menjadi dua, yaitu penekanan intelektual, bridge, dan kartu, dan penekanan fisik dan olahraga. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.